من أنا لولاكم. Hikayatun ukhra, ini satu hikayat yang lain. Lama qarubat wafatu Ustazi Abi Mansurin Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Tatkala mendekat wafat daripada tuan gurunya Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Jadi Syekh Abu Mansur Al-Maturidi punya guru. Ya, jadi yang sudah mendekati wafatnya itu gurunya daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Karena memang begitu Bapak Saudara. Kita walaupun bagaimana pinternya masih punya guru gitu. Sehingga kita punya sanad gitu. Nah, ini penting. Makanya Syekh ya Abu Mansur Al-Maturidi punya guru juga. Nah, jadi dari gurunya nanti punya guru lagi. Nah, ini yang dikatakan dia punya sanad. Ya, sanadnya nanti sampai kepada Rasulullah, sehingga ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nah kita juga begitu, harus punya guru. Nah, nanti guru kita juga punya gurunya lagi. Nah, gurunya punya guru lagi. Ada sanadnya tuh muttasil. Ya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu ya kita harus pegang. Ya, jadi ngaji itu ya mesti cari guru yang punya sanad. Ya, yang sanadnya nanti muttasil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas gitu. Nih Syekh ya Abu Mansur Al-Maturidi punya guru. Ya, gurunya udah sepuh. Ya udah tua, sudah mendekati ya wafat. Ya, wakana yauma izin, pada saat itu usianya Ibnu Samanin sanatan, sudah ya kurang lebih 80 tahun. Usia kalau udah 80 tahun udah sepuh belum? Udah. Kalau di sini ada nggak yang udah 80 tahun? Belum. Rata-rata 17 tahun ini, ya, gitu. Rata-rata 17 tahun. Ibu-ibu ya, rata-rata 17 tahun Ibu ya? Iya. Amin ya. Amin. Ya. Jadi mudah-mudahan kita walaupun tua tapi mudah-mudahan muda terus ya. Muda terus, semangat ibadah. Amin ya. Jadi usianya sudah ya hampir kurang lebih 80 tahun. Pamaridos Syaikhu, nah ini tuan gurunya Abu Mansur Al-Maturidi sakit. Pak Amaro Aba Mansurin, maka Syekh ini memerintahkan kepada muridnya yaitu Syekh Abu Mansur ayat luba abdan, supaya ya Syekh Abu Mansur ini mencari satu orang budak yang usianya sama 80 tahun juga. Tuh kata tuan guru tuh bilang, "Ya Abu Mansur, tolong cariin saya satu orang budak yang usianya sama saya, yaitu 80 tahun." Ya, begitu. Wayastarihi, nanti kamu beli. Nah, setelah kamu beli itu budak, wayu antikuhu anhu, merdekakan. Fatolaba Abu Mansurin, maka mencarilah Abu Mansur. Ini namanya seorang murid harus patuh taat sama guru. Ya, jadi ini Syekh Abu Mansur ya karena diperintahkan sama gurunya, ya akhirnya dicari-cari, cari budak yang usianya udah 80 tahun, mau dibeli, habis dibeli nanti dia mau merdekakan. Itu pesan gurunya begitu. Fama wajada misla hadzal abdi, maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak mendapatkan seorang budak yang usianya 80 tahun. Cari-cari di pasar budak kagak ada. Nah, begitu. Cari kemana-mana kagak ada, susah, ini susah. Ya, sebab tahunnya udah lama tahunnya. Ya. Kita nyari motor tahun lama susah nggak kira-kira? Susah. Kalau yang baru di mana aja ada. Nah, begitu. Ini usia 80 tahun, cari susah. Nggak ketemu akhirnya. Faqalu, maka mereka nih masyarakat bilang, kaifa tajidu abdan ibna samanina sanatan, bagaimana kamu bisa menemukan seorang budak yang usianya udah 80 tahun.
wa huwa yabqa 'ala riqi, sementara dia masih tetap dalam kondisi ya budak. Biasanya seorang budak kalau udah usia-usia begitu tuh udah dimerdekakan. Orang udah pada kasihan. Ya udah merdekakan aja. Tuh, masa udah usia 80 tahun belum juga merdeka, udah merdekakan, kasihan. Enggak ada, makanya dicari. Ya di mana-mana enggak ada. Ya budak yang usianya masih ya usia 80 tahun tapi belum dimerdekakan. Cari-cari nggak ketemu. Kata masyarakat juga begitu. Kata orang-orang kampung di situ juga bilang nggak begitu. Bapak susah dah kalau nyari budak usianya 80 tahun. Rata-rata ya kalau udah usia-usia begitu udah pada dimerdekakan semuanya. Nah begitu. Paroja'a Abu Mansurin, maka pulang dah Abu Mansur rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, ila ustazihi, kepada tuan gurunya. Pak akhbarahu, lalu dia menginformasikan an maqalatin nasi, tentang omongan ya masyarakat. Dicerita dah tuh sama gurunya, tuan guru, saya cari-cari kemana aja nggak ketemu budak yang usia 80 tahun yang belum dimerdekakan. Dan kata orang-orang kampung juga begitu, nggak bakalan ketemu. Sebab rata-rata kalau usia begitu udah dimerdekakan. Falamma sami'al ustazu hadhil maqalata, maka tatkala tuan gurunya Syekh Abu Mansur ini mendengar daripada omongan orang kampung tersebut, wa doa ra'sahu ala turabi, kemudian diletakkan kepalanya di atas tanah, dibaringkan. Ini orang-orang yang arif billah tuh udah waktu-waktu mau meninggal dunia dia udah tahu, sinyalnya udah tahu. Ya, yang saya katakan itu seperti Mbah Maimun Zubair. Ya, Syekh Maimun Zubair, yaitu ketika mau meninggal sinyalnya dia udah tahu nih. Dia bahkan minta supaya meninggal di Mekah. Benar. Alokasi pergi haji, ya. Itu udah banyak yang memimpikan tuh. Ya, dan dia udah ada tanda-tandanya. Ya bakalan meninggalnya di kota Mekah. Ya, ternyata benar, masya Allah. Makanya beliau itu kan termasuk wali min auliyaillah. Ya, jadi kalau saya sanadnya sama Syekh ya Maimun Zubair bisa ketemu, karena saya punya guru di Cirebon yang langsung ngajinya sama Syekh Maimun Zubair. Walaupun saya nggak pernah ngaji sama Syekh Maimun Zubair, tapi saya punya kiai, punya guru. Nah itu ngajinya sama Syekh Maimun Zubair. Ya. Makanya sanadnya masih mutasil, ketemu itu, ya ketemu. Ya beliau itu, masya Allah, wali min auliyaillah. Di usia-usia tuanya, ya akhirnya ya dia pergi haji. Saat pergi haji benar meninggal di sana. Masya Allah, yang nyolatin banyak banget di Masjidil Haram. Ya biasanya di Saudi Arabia nggak ada kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha. Tapi ketika Syekh ya Maimun Zubair meninggal, dibawa tuh, digotong jenazahnya, pada baca kalimat la ilaha illallah. Makanya orang pada bingung, yang meninggal siapa itu? Ya. Jadi kayak di Cidodol aja udah. Iya, kalau kita membawa jenazah kan begitu ya. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Makla penuh saat itu. Ya. Itu begitu, Bapak, Ibu, Saudara, kemuliaannya. Ya, jadi orang kalau udah arif billah itu udah enak. Ya, masya Allah. Ini ustaz atau guru daripada Syekh ya Abu Mansur Al-Maturidi begitu. Akhirnya diletakkan kepalanya di atas tanah. Naja Rabbahu, ya wa naja Rabbahu. Dia munajat kepada Tuhannya. Waqala, dan dia bilang, Ilahi, wahai Tuhanku. Dia munajat tuh. Sambil ya kepalanya diletakkan di atas tanah. Ya, dibilang, wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk ya la yahtamilu karamahu, ya yang tidak memungkinkan kemuliaannya, iza balago abduhu samanina sanatan, apabila sudah sampai ya usianya 80 tahun, bi ayabqa ala riki, itu makhluk yang ada di dunia aja kalau dia posisinya budak. Tapi kalau usianya 80 tahun, udah kagak ada lagi yang budak. Dimerdekakan semuanya. Itu makhluk pada kesian. Manusia pada kesian. Ya kalau usianya 80 tahun, udah jangan budak terus. Merdekakan aja. Tuh, merdekakan saja. Nah, saya ini usia saya udah 80 tahun. Ya. Nah, mudah-mudahan Pak Ana balagtu samanina sanatan.
Ya, jadi iza balagha abdu samanina sanatan bi abqa ala riki, kan begitu, bal yu'tikuhu. Jadi kalau manusia di dunia saja yang statusnya budak, tapi kalau usianya udah 80 tahun, udah enggak ada lagi yang budak, semuanya udah dimerdekakan. Nah, sekarang saya ini usianya udah 80 tahun, ya Allah. Pakai pala tu'tikuni minan nar, maka bagaimana kamu kagak bebaskan saya dari api neraka? Jadi gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi munajatnya malah begitu. Ya, saya udah 80 tahun. Masa sih saya kagak dibebaskan dari api neraka? Sementara di dunia aja manusia yang statusnya budak udah kagak ada. Itu udah dimerdekakan semuanya. Ya. Nah, ini doa seperti ini, Masya Allah, benar-benar menyentuh, ya, menyentuh sekali. Ya, sehingga pasti Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim itu lebih sayang lagi kebanding daripada makhluknya. Kalau kita aja udah sayang sama orang tua, udah kagak pantas budak dimerdekakan, apalagi Allah. Ya, Allah pasti nggak mau, ya, tidak membebaskan hambanya yang usianya udah di atas 80 tahun dari api neraka. Jadi mudah-mudahan dibebas dari api neraka. Artinya kalau udah dibebaskan dari api neraka, dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Wa anta karimun, dan engkau zat yang maha mulia, jawadun azim, yang maha dermawan, yang maha mulia, ghafurun syakur, yang maha pengampun lagi syakur, yang selalu berhak mendapatkan pujian-pujian. Ya, ataqahullahu ta'ala, maka Allah memerdekakan, ya, guru daripada Syekh Abu Mansur Al-Maturidi bihusni munajatihi, dengan munajatnya yang begitu bagus. Selesai data. Al-hadisur rabi'u, hadis yang keempat, an Ibrahim an Alqamah. Ini hadis riwayatnya datang dari Ibrahim, dari Alqamah, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka semuanya. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud sahabat yang memang semasa dengan Rasulullah. Dia yang meriwayatkan hadisnya nih. Jadi ini hadis riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul dalam hadis nih, man ta'allama baban minal ilmi, siapa-siapa yang belajar satu bab tentang ilmu, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, dari ilmu itu bisa bermanfaat buat kehidupannya nanti di akhirat dan di dunia, a'tahullahu khairan lahu, maka Allah akan memberikan kepada orang yang belajar ilmu tadi, ya, nilainya lebih bagus min umrid dunya, dari usia dunia, sab'ata alapin, 7.000 tahun. Masya Allah, ibu bapak, coba bayangkan kita belajar ilmu satu bab doang. Misalnya kita sekarang belajar satu hadis saja, satu bab daripada ilmu. Dan kemudian ilmu itu bisa manfaat buat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka nilai itu lebih bagus daripada usia dunia 7.000 tahun. Makanya beruntung bapak, ibu, saudara, kalau kita dalam hidup dan kehidupan kita masih bisa, ya, menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Ya, kita baca kitab, Masya Allah, ngaji baca kitab udah jarang pak. Ya, ini kayak di pondok aja nih, ya kan? Anak santri ini semuanya. Iya, nah kan kalau di pondok ngaji pakai kitab. Ya, nah sekarang kita pakai kitab. Ya Allah, anak santri ini, anak santri semua ini. Iya, mau santri tuwir kayak mau apa ya? Santri ini, Masya Allah. Ya, ngaji pakai kitab udah jarang pak. Biasanya kita ceramah. Ya, kalau ceramah kan kemana-mana ngawur. Ya, kalau kita ada pedomannya. Ya, lagi baca kitab. Tuh, satu bab dari ilmu kita belajar. Nah, kemudian kita bisa manfaatkan buat kehidupan dunia dan akhirat. Ternyata itu nilainya lebih bagus daripada usia dunia 7.000 tahun. Terus belum selesai nih hadis.
Ya 7.000 tahun itu digunakan buat apa? Sanatu siyami nahariha. Itu ya jadi sam'atu alapi sanatin. Ya jadi 7.000 tahun itu siyamu nahariha. Siang harinya digunakan buat puasa. Wa qiyamul layaliha. Malamnya dibuat qiyamul lail. Makbulan diterima. Ghairu mardud enggak ditolak. 7.000 tahun itu siangnya digunakan buat puasa, malamnya digunakan buat qiyamul lail, dan itu ibadahnya semuanya makbul, enggak ditolak. Masih lebih bagus kita belajar ilmu satu bab yang kemudian bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhirat. Tuh begitu. Makanya ibu-ibu biarin dah repot-repot pagi-pagi ya. Ya, kita hadir di majelis ilmu Mushola Darul Masyito. Kalau bicara repot nggak Bu? Repot. Ya, mestinya harus cuci piring pagi-pagi, goreng nasi. Apalagi Bu? Tuh, iya belanja, ya pagi-pagi. Tapi ibu bisa buatkan waktu. Ya, ini pahalanya gede banget Bu. Biarin Bismillah. Ya, minta izin sama suami. Ternyata suaminya ngaji juga, ya udah pas nah. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi Masya Allah kita belajar satu bab ilmu, kemudian ilmu itu manfaat buat kehidupan dunia akhirat, ya buat kita itu nilainya lebih bagus daripada usia dunia 7.000 tahun yang diisi siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, dan itu makbul, diterima sama Allah, tidak ditolak. Masih lebih bagus kita ngaji ya satu ilmu. Nah kita bukan satu ilmu lagi ya, tiap minggu baca hadis, dapat hadis baru, dapat ya cerita-cerita baru ya, besok minggu lagi lain lagi hadisnya. Masya Allah, ini berarti berapa bab ilmu yang kita dapatkan ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya Bu ya, kita bisa istiqomah Bapak Saudara ya, untuk benar-benar ya kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu hadisnya segitu bunyinya ya. Kemudian an Ibrahim an Alqamah, kemudian ada lagi riwayat dari Ibrahim ya, an Alqamah dari Alqamah, an Abdillahi dari Abdillah radhiyallahu anhum, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini isi hadisnya. Qiraatul Qur'ani a'malul mukfiyin. Baca Quran itu amalan orang-orang yang berkecukupan. Wassolatu a'malul a'ajizi. Salat itu amalan-amalan orang yang lemah. Wassaumu a'malul fuqara'i, dan puasa amalannya orang fakir. Nah, biasanya orang kalau yang lagi puasa orang fakir. Begitu. Ya kalau orang kaya banyak banget duitnya ya. Nah, begitu. Tapi sekarang banyak orang kaya puasa Senin Kemis. Pejabat aja sekarang banyak yang pada puasa Senin Kemis. Ya, saya kalau datang tuh ya ternyata mohon maaf Ustaz, nih Senin lagi puasa, Kemis lagi puasa tuh. Nah, ternyata bukan amalan orang fakir sekarang. Ya, orang-orang sukses sekarang banyak yang pada puasa Senin Kemis. Tuh begitu. Ya. Jadi kalau di sini dibilang ya puasa amalan orang fakir. Karena ya biasanya kalau ditanya, ya Rasulullah kan begitu. Rasulullah ya pulang dari rumahnya ya habis sholat subuh kira-kira jam 6 sampai rumah. Ditanya bininya, "Neng, ada makanan apaan Neng hari ini? Saya mau ya makan nih." Ya kata istrinya, "Mohon maaf Bang, kagak ada apa-apaan." Ya, nah kan orang miskin namanya tuh ya. Iya, kagak ada apa-apaan. Nah kata suaminya, "Kalau begitu saya puasa." Tuh Nabi begitu Nabi. Nabi pulang dari Masjid Nabawi. Ya, tuh kira-kira jam 5:30, jam 6. Nanya istrinya, "Wahai istriku Aisyah, kira-kira ada apaan tuh?" "Ya saya pengen makan, pengen sarapan di pagi hari ini." Ya kata Siti Aisyah, "Maaf ya Rasulullah, nggak ada apa-apaan." Ya, nah kalau begitu saya puasa dah. Nah, itu berarti amalan orang apa dah? Orang fakir. Ya.
Tapi nyatanya sekarang enggak juga. Ya, orang-orang kaya banyak yang pada puasa. Bahkan orang-orang yang sukses hidupnya Senin, Kamis pada puasa. Ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini mulia sekali. Jadi ya, awalnya begitu. Puasa amalannya orang-orang fakir. Wat tasbihu a'malun nisa'i. Nah, tasbih itu amalannya para ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu sama tasbih udah deket aja dia. Dikit-dikit mau baca tasbih mulu. Subhanallah, subhanallah. Itu ibu-ibu. Ya, cakep nggak tuh? Cakep. Ya, begitu. Ya, jadi yang dipegang tasbih, bukan HP. Ya, sekarang apa? HP. Zamannya beda berarti. Iya, gitu. Enggak Ustaz, saya mah enggak. Ya, saya selalu tasbih yang saya pegang. Amin ya. Nah, itu. Jadi wat tasbihu a'malun nisa'i. Ya, tasbih itu amalannya orang-orang perempuan. Was sodaqatu a'malul askhiyai. Nah, sodaqah amalannya orang yang dermawan. Bukan orang kaya, orang yang dermawan. Ya, semua orang kaya juga kadang-kadang malas banget sama sodaqah. Ya, kalau dia nggak dermawan. Tapi orang yang dermawan itu salah satu bentuk amalannya senang sama sodaqah. Ya. Wattafakkuru a'malud du'afa'i. Merenung itu biasanya amalan orang-orang yang dhaif, yang lemah. Mikir mulu. Ya, namanya orang lemah, ya. Ya. Pikiran mulu dia. Ya, itu namanya tafakkur. Jadi tafakkur itu amalannya orang-orang yang dhaif, yang lemah. Ala adullukum ala a'malil abtali. Nah, lalu Nabi berikan respon nih. Kata Nabi begini, inginkah saya kasih tahu kepada kamu terkait tentang amalan para ya pahlawan. Tuh abtal itu pahlawan, orang-orang yang gagah, yang tangkas. Ya, tuh abtal namanya, orang yang gagah, yang tangkas. Atau kita sebut pahlawan dah. Ya, kamu mau nggak saya kasih tahu ya kepada kamu tuh terkait tentang amalan para pahlawan, orang-orang yang gagah. Gila, ditanya, ya Rasulullah, wa ma a'malul abtal? Apa tuh amalannya para pahlawan, orang-orang gagah perkasa? Qala, jawabannya thalabul ilmi, mencari ilmu. Tuh, ini berarti thalabul ilmi kerjaannya abtal, para pahlawan. Ini pahlawan-pahlawan semua ini. Ya, para pahlawan. Itu thalabul ilmi, satu amalan khusus buat para abtal. Itu kata Nabi. Ya. Dan ini nilai paling tinggi kebanding daripada yang tadi tuh semuanya. Puasa, tasbih, sedekah dan lain-lainnya. Ternyata ya itu melebihi daripada thalabul ilmi. Ya, makanya orang yang hadir di majelis ilmu itu beruntung sekali karena itu amalannya para pahlawan. Fa innahu nurul mu'mini, karena ya thalabul ilmi itu cahaya orang yang beriman fid dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini satu hadis ya. Ana madinatul ilmi, saya kotaknya ilmu, wa aliyun babuha, sementara Sayyidina Ali pintunya daripada kota itu. Jadi diumpamakan Nabi itu kotak, gudang daripada ilmu. Gudangnya ilmu Nabi Muhammad. Nah, untuk memasukinya kan ada pintunya tuh gudang. Nah, pintunya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali itu termasuk cerdas, pinter. Dan itu disohorin langsung, dijempolin sama Rasulullah. Saya nih gudangnya ilmu. Nah, Sayyidina Ali pintunya. Orang biasanya kalau mau masuk gudang lewat pintu enggak? Lewat pintu dulu. Nah, pintunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ya, makanya begitu hebat Sayyidina Ali karena mendapatkan apa? Satu ya pujian ya secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'al khawariju, maka tatkala orang-orang khawarij mendengar hadzal hadis, akan hadis ini. Ya, tatkala orang khawarij itu artinya orang yang kagak suka, yang keluar dari kelompok ya Sayyidina Ali, itu namanya khawarij. Ya, jadi orang khawarij dengar tuh hadis ini.
Lalu hasadu aliyan, mereka dengki, mereka hasud sama Sayyidina Ali. Wajtama'a asyaratu nafarin, kemudian kumpul 10 golongan min kibarihim, dari tokoh-tokoh mereka. Mereka buat 10 kelompok, pengen datang bertanya. Ya, pertanyaannya sama. Apakah jawabannya beda atau sama juga? Kalau seandainya satu pertanyaan jawabannya beda, wah berarti emang benar Sayyidina Ali pinter. Dia lagi diuji nih. Orang Khawarij dengar hadis ini, benar enggak? Nabi Muhammad memuji ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha. Saya akan buat 10 kelompok ya dari tokoh-tokoh besarnya pengen datang ke rumah Sayyidina Ali bertanya satu masalah, tapi nanti jawabannya ya itu diharapkan supaya beda-beda. Ya, jadi satu kelompok datang, besok datang lagi, berbeda-beda, tapi kelompok dia juga nanyanya sama, nanyanya sama, tapi jawabannya sama atau beda. Nah, diharapkannya kalau berbeda dari 10 pertanyaan jawabannya beda pada pertanyaan sama, nah berarti Sayyidina Ali benar-benar orang yang punya ilmu. Tapi kalau pertanyaan sama jawabannya itu juga, ya itu namanya apa? Ya Sayyidina Ali enggak, biasa-biasa aja. Nah, sekarang diuji coba nih. Qalu, mereka berkata, inna nas'alu minhum mas'alatan wahidatan. Kata orang-orang Khawarij nih, kami akan bertanya kepada Sayyidina Ali satu pertanyaan. Wa naro, dan kami melihat kaifa yujibu, bagaimana Sayyidina Ali bisa menjawab lana kepada kami. Falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhar, kalau seandainya tiap-tiap satu ya dia menjawab kepada kami jawaban yang lain, na'lamu, maka kami tahu annahu alimun, bahwa Sayyidina Ali benar alim. Pertanyaannya sama, tapi dia pengennya jawabannya beda-beda. Dari 10 kelompok yang akan datang bawa pertanyaan sama, tapi dia berhadap jawabannya apa? Berbeda. Nah, kalau begitu saya tahu dah bahwa Sayyidina Ali benar alim. Tapi kalau enggak, berarti ya ini enggak alim. Nah, sekarang benar-benar dicoba nih. Kama qala Nabi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, faja'a wahidun minhum, datang satu kelompok dari mereka. Yang datang berarti nanti ada 10 kelompok nih. Yang pertama, kelompok yang pertama datang nih. Faja'a wahidun minhum, maka datang satu kelompok dari mereka. Wa qala, dan ya satu kelompok itu ya bertanya, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, al-ilmu abdalu amil malu, ilmu ataukah harta yang lebih mulia? Itu pertanyaannya begitu doang. Al-ilmu abdalu amil malu, ilmu atau harta yang lebih mulia? Fa'ajaba Aliyun, maka Sayyidina Ali menjawab, faqala al-ilmu abdalu minal mali, ilmu lebih abdal, ilmu lebih mulia kebanding daripada harta. Itu jawabannya begitu. Ilmu lebih mulia kebanding dari harta. Jawabannya begitu, tapi dia minta alasannya. Faqala, maka dia bertanya, bi ayyi dalilin, mana buktinya? Mana dalilnya bahwa ilmu lebih mulia kebanding dari harta? Qala, kata Sayyidina Ali nih, dalilnya, buktinya, al ilmu mirasul anbiya, ilmu itu warisannya para nabi, wal malu mirasu Qarun, sementara harta itu warisannya Qarun, wasaddad wa fir'aun, dan Fir'aun, wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Itu jawabannya begitu. Masuk akal nggak deh? Masuk. Oh, berarti benar. Ya, kalau ilmu warisannya para nabi, kalau harta warisannya Qarun. Makanya kalau ada orang dapat harta dari bawah tanah banyak, dibilang harta apa? Harta karun. Padahal belum tentu itu dari Qarun ya. Tapi istilahnya begitu Bapak, Ibu Saudara. Itu alasan pertama. Ya, jadi harta itu warisannya para nabi. Ya, ilmu itu warisannya para nabi. Nah, sementara harta warisannya Qarun, Saddad, Fir'aun, dan lain-lainnya. Fazahaba bihazal jawabi, maka dia pergi dengan jawaban ini. Itu berarti kelompok pertama udah puas satu pertanyaannya, dijawabnya itu. Datang lagi kelompok yang kedua.
Faja'al akharu, maka datang kelompok yang kedua dalam waktu yang beda ya, enggak sama. Ya, dan Sayyidina Ali juga enggak tahu itu. Ya, ini lagi diuji coba Sayyidina Ali. Kelompok yang lain, kelompok kedua datang lagi. Fasa'ala, maka kelompok yang kedua itu bertanya kama sa'alal awal, seperti ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya sama. Ilmu atau harta yang lebih mulia. Fa'ajaba Aliun radhiyallahu anhu, maka menjawab Sayyidina Ali. Waqala, maka Sayyidina Ali bilang, al ilmu abdul minal mali, ilmu lebih bagus, lebih mulia kebanding daripada harta. Faqala, maka ya kelompok yang kedua itu bertanya lagi, bi ayyi dalilin, dalilnya mana? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu yahrusuka wal malu tuhrisuhu. Kalau ilmu nanti akan menjaga kamu, tapi kalau harta kamu yang menjaganya. Tuh, kita punya ilmu, kita dijaga sama ilmu. Kita punya harta, jagain harta mulu. Betul nggak? Iya, punya motor baru, pergi ke Bayuran, ya. Kira-kira pikirannya bagaimana? Ya, motor gua aman kagak nih ya? Motor gua aman gak nih ya? Oh, kunci banyak dah tuh. Yang ini dikunci, sebelah sini kunci lagi, sini kunci lagi. Nah, begitu. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu yang jagain kita. Kalau kita punya harta, kita yang jagain harta. Tuh begitu. Ya. Coba orang yang banyak hartanya, kira-kira kalau tidur di waktu malam pintunya dikunci nggak? Kunci. Orang yang kagak punya harta, pintunya ngablag aja. Iya. Buat tidur aja, itu pintu nggak dikunci, biarin aja. Ya, siapa yang mau masuk, dikata gitu. Ya. Tapi kalau yang hartanya banyak, dikunci. Ya, bahkan banyak kuncinya. Ya, di depan pagernya udah dikunci, masuk depan lagi dikunci lagi. Ya, ntar di ruangan kamarnya dikunci lagi. Kemudian lemarinya dikunci lagi. Berapa kunci tuh? Tuh begitu. Jadi kalau punya harta, kita yang jagain harta. Kalau kita punya ilmu, ilmu yang jagain kita. Kira-kira masuk akal nggak tuh? Iya. Akhirnya diterimain tuh jawabannya. Ya. Ya, jadi fazahaba bihazal jawabi, dia pergi dengan jawaban ini. Waja'a wahidun minhum, datang lagi satu daripada mereka, yang ketiga sekarang. Wasa'ala kama sa'alal awal, dan dia bertanya seperti ya kelompok yang pertama bertanya, wasandi, dan kelompok yang kedua bertanya. Sama pertanyaannya. Fa'ajaba Aliun radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali menjawab, waqala, dijawab, al ilmu afdal minal mali, ilmu lebih bagus, lebih mulia ya kebanding daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, li sahibil mali aduun katsirun wa li sahibil ilmi shadiqun katsirun. Tuh, jawabannya beda lagi. Ya, kata Sayyidina Ali, kalau orang yang punya harta biasanya ya banyak musuhnya. Kalau orang yang punya ilmu biasanya banyak temennya. Begitu. Coba orang yang banyak harta, apalagi pelit, kagak bakhil, ya kagak pernah memberikan ya sodako, nggak mengeluarkan zakat dan lain-lain sebagainya. Itu banyak musuhnya. Nah seperti itu, banyak mengintainya. Tapi kalau orang yang punya ilmu, nah itu dia banyak temennya, sodiknya. Nah begitu. Itu jawaban Sayyidina Ali ya. Sahabat Sayyidina Ali begitu jawabannya. Kira-kira benar nggak dong? Kalau dipikir-pikir, ya masuk akal juga. Ya, benar juga. Nah makanya Pak Zahaba bihazal jawab. Dia pergi dengan jawaban ini. Udah, dia merasa puas juga jawabannya itu. Ya. Waja'a akharu, datang lagi kelompok yang keberapa nih? Yang keempat. Faqala al ilmu afdalu amil malu. Kira-kira ilmu atau harta yang lebih mulia. Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu, ilmu lebih bagus, lebih mulia. Faqala bi ayyi dalilin, dalilnya mana? Qala, maka Sayyidina Ali bilang, iza sarrabta minal mali, apabila kamu menggunakan harta, fa innahu yankusu, maka harta itu kalau digunakan akan berkurang. Wa iza sarrabta minal ilmi, kalau kamu menggunakan ilmu, yazidu, maka ilmu itu bukan kurang, semakin bertambah. Itu begitu katanya, kata Sayyidina Ali nih. Orang kalau punya harta, ya digunain tuh hartanya. Ya, tadinya uangnya 100 juta, dibelanjain dah macam-macam.
habis 50 juta